Bahkan banyak juga teknik-teknik cara-cara yang menggunakan kotoran manusia. Ada yang namanya nasi kangkang dari Melayu, ada juga yang namanya ciri barandang dari Padang lagi, ada juga yang namanya pakai ketimun dari Cirebon yang diikat pakai tali biar pasangannya tidak bisa syahwatnya terkunci. Ada juga menggunakan celana dalamnya yang dipanggang di atas api agar tidak bisa berfungsi sama orang lain, cuma bisa sama dia yang membakarnya. Itu biasanya mempunyai mantra yang berarti gini bunyinya: "Hai si gasing tengkorak, jika dia tidur tolong bangunkan, jika dia telah bangun tolong datangkan, jika dia telah datang tundukkan setunduk-tunduknya di bawah telapak kakiku seperti kerbau yang ditusuk hidungnya." Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat datang kembali di podcast Ganjil Misteri. Di zaman modern seperti sekarang, masih banyakkah orang yang mempercayai pelet? Atau di zaman modern sekarang, pelet itu banyak diminati? Kita akan kumpas tuntas bersama Master Pelet. Di studio kali ini, Ganjil telah kedatangan Master Pelet, yaitu Ki Geni. Selamat malam Ki Geni. Selamat malam Mbak Novi. Ki, gimana nih di zaman modern seperti sekarang ini, pelet tuh banyak diminati kah atau malah ada kemunduran atau kemajuan? Semakin berkembangnya zaman sampai saat ini pelet masih banyak diminati dan digandrungi, bahkan sekarang itu dari kalangan anak muda pun banyak yang meminati pelet tersebut. Oh ya. Gitu. Terus apa sih permasalahan anak muda sekarang tuh apa gitu? Jadi permasalahannya itu bermacam-macam ya, dari mulai kalau untuk rumah tangga biasanya adanya orang ketiga, dan sampai juga ke anak-anak yang pacaran itu ada orang ketiga juga. Dan bahkan ada yang lebih anehnya, di zaman sekarang itu ada yang memang pelet itu digunakan untuk hubungan sejenis. Oh iya, ya. Itu menarik banget sih ya. Ya. Biasanya orang-orang yang datang ke Ki Geni ini ceweknya atau cowoknya sih? Rata-rata sih macam-macam, ada yang cowok, ada yang cewek. Oh, semuanya balance ya? Balance sih banyak. Nah, tapi rata-rata kebanyakan cewek karena banyak yang selingkuh itu cowoknya gitu. Cowoknya. Ini menarik nih, ada pelet sejenis. Ya. Itu tuh tujuannya untuk apa? Sempet kaget gak sih Ki? Banyak yang datang anak muda ke Ki Geni untuk meminta pelet, padahal ilmu pelet itu ilmu jadul yang bahkan udah nggak kelihatan lah kalau misalkan kita melihat di zaman modern seperti sekarang. Jadi gini, jadi kita sebelum mereka meminta itu pasti kita tanyakan dulu masalahnya apa, dan mereka kita minta untuk menceritakan kronologinya seperti apa, apakah ada yang harus digunakan pelet atau ada yang memang bisa diperbaiki. Itulah gunanya konsultasi tadi. Jadi untuk sebelum kita mengambil tindakan ke arah pelet itu biasanya ada konsultasi dulu, dicari dulu titiknya seperti apa. Jika itu memang susah untuk diperbaiki secara lisan, secara perbuatan, ataupun untuk diperbaiki lagi hubungan ini dengan secara normal susah, atau memang ada kesalahan yang besar yang dilakukan oleh si peminta pelet, itu harus dilakukan ritual-ritual tertentu untuk melunakkan ataupun memasukkan sebuah afirmasi perintah kepada si target pelet agar dia nurut lagi, agar lunak hatinya, agar kembali lagi mereka menjadi pasangan yang harmonis kembali. Banyak jenis pelet nih Ki, mungkin pelet andalan ala Ki Geni itu apa? Kalau untuk saya sendiri itu menggunakan pelet namanya mangkok merah. Jadi mangkok merah sendiri biasa dari kampung kita, itu memang digunakan sebagai alat berkomunikasi antara adat ke adat dan dilakukan di saat perang-perang besar. Dan juga di sini saya menggunakan mangkok merah karena saya menggunakan darah ayam cemani sebagai media ritualnya, dan juga di sini ada terkumpul dari berbagai banyak jenis pelet se-Indonesia dan bahkan juga di luar negeri. Saya menggunakan ilmu keilmuan dan masuk ke dalam mangkok merah tersebut. Kenapa harus ayam cemani menjadi medianya? Pilihan ada dua. Di saat saya mendalami semua ilmu sihir, karena memang dari umur 15 saya mendalami ilmu sihir dan akhirnya mendapatkan sebuah pakem yang kuat antara pakai kambing kendit ataupun pakai ayam cemani. Ada pilihan
ketiga itu menggunakan darah manusia dari golongan O. Tetapi itu agak sulit untuk didapatkan di Indonesia, makanya kita menggunakan darah ayam cemani yang memang ayamnya kita pelihara sendiri dan ternak budidayakan di kandang sendiri. Oke, kan ada 3 jenis darah, ayam, kambing, dan manusia. Mungkin ini fungsinya tuh berbeda ya Ki ya? Kalau untuk fungsi sendiri kita bisa kembali lagi kepada pakem bahwa kita tahu makanan jin itu apa? Darah, tulang, kotoran. Itu unsur-unsur yang memang disukai dari makhluk bangsa jin. Karena sihir sendiri kita menggunakan kekuatan dari bangsa jin untuk menyampaikan pesan ataupun menyampaikan doa-doa, ritual, perintah yang kita tujukan kepada si target yang akan dikenakan pelet. Kan banyak nih ayam, jenis kambing, bahkan darah pun bukan O aja gitu. Kenapa harus cemani? Apa keistimewaan cemani dan apa keistimewaan kambing kendit itu sendiri? Apa? Jadi dari zaman kerajaan dulu di Nusantara kita itu sudah mempunyai pakem dan kepercayaan tersendiri tentang adanya ayam cemani. Ayam cemani ini dulunya dipelihara cuman ada di sebuah kerajaan dan bisa dinikmati oleh raja. Tidak bisa untuk kaum-kaum yang ibaratnya kaum bawah. Nah, istimewa dari darah cemani ini banyak kegunaan, bisa untuk memproteksi ataupun bisa untuk juga kedikjayaan ataupun jika ada hajat-hajat tertentu, ada malapetaka yang akan datang, ini akan dipersembahkan kepada sang lelembut untuk makanan ataupun persembahan kepada bangsa lelembut. Ki, aku kan sering banget nih lihat instastory Ki Geni tentang testimoni-testimoni yang Ki Geni share nih. Nih, hari ini upload juga ya tentang testimoni itu. Iya, ya? ada. Nah, apa sih Ki? Maksudnya itu kan nomor dari luar negeri itu. Emang bisa Ki melintas negara itu pelet? Oke. Jadi pelet sendiri kenapa saya belajar itu dari umur 15 itu ke luar negeri bahkan keliling Nusantara, karena untuk mendapati bagaimana kekuatan yang ada di sana. Jadi juga ada pelet-pelet ataupun sihir yang tidak bisa menembus keluar batas ataupun keluar wilayah lain, dan ada juga pelet yang memang bisa dia terbang itu sampai kemanapun, tidak ada batas dan tidak ada pantangan untuk keluar negeri. Nah, di instastory Ki Geni hari ini tuh ada pelet ekstrim dan susuk delima. Ya. Apa itu? Pelet ekstrim sendiri itu biasa digunakan kepada emang kasusnya itu emang bisa dibilang sih berat. Dan ini adalah salah satu testimoni dari artis Indonesia juga yang dia itu ditinggalkan oleh pasangannya. Mereka sudah nikah tetapi ditinggalkan sampai seperti tidak dimanusiakan lah. Ditinggalkan itu sampai memang benar-benar nggak pakai perasaan. Boleh sepil nggak sih siapa? Apa artisnya? tuh? Inisialnya A. Dia seorang penyanyi. Dia seorang artis dan seorang penyanyi juga. Oh ya, booming nggak beritanya nih? Untuk beritanya sih belum terlalu inilah. Belum terlalu ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan mangkok merah. Mangkok merah ini tuh ritual ya. Ritual Ki Geni itu selama berapa hari, memakan waktu berapa lama? Jadi untuk proses sih sebenarnya berbeda-beda ya, tergantung kasus yang kita tangani. Jadi ada juga yang memang agak lama, jadi ada juga yang agak cepat. Itu tergantung kasus dari si peminta pelet ini tadi. Ada yang mungkin biasanya kita lakukan tuh 3 sampai 7 hari ritual terus menerus, itu tidak ada putus selama 7 hari, dan biasanya itu udah ada progres keberhasilan di situ. Oke Ki, ceritakan satu kasus atau klien ya, klien yang berhasil itu seperti apa? Mungkin dari masalah duduk permasalahannya bagaimana, lalu ritualnya, mungkin ada kegagalan apa aja sih selama melakukan proses ritual. Ya, jadi ada kendala. Bisa dibilang kalau kita bilang pelet ini selalu berhasil itu terlalu bohong. Tetapi ada kendala, pasti ada kendala. Biasanya kendalanya itu ada di si peminta pelet. Nah, kita sudah mempunyai juga syarat dan ketentuan, tidak boleh memikirkan di saat meminta pelet tersebut. Karena di saat dia memikirkan si target, di saat proses berjalannya pelet itu bisa berbalik. Itu sulit ya Ki untuk tidak memikirkan, sedangkan kita lagi memohon bantuan kepada seseorang yang ahlinya gitu. Mungkin dari Ki Geni ada tips nggak sih untuk kita tidak memikirkan dulu? Jadi gini, jadi di zaman dahulu, ini saya bercerita dulu. Di zaman dahulu pelet ini dari guru-guru saya pun itu bercerita dan pernah kita alami juga di zaman dulu.
kita melakukan pelet, si peminta pelet ini harus diasingkan. Karena dulu kan belum ada zamannya HP apa Android apa belum ada. Jadi emang harus diasingkan dulu si peminta pelet ini agar tidak memikirkan ataupun tidak. Biasa kan orang kalau putus cinta itu kadang ngelihat atap rumahnya aja udah syukur alhamdulillah kata dia kan. Sudah tuh kalau udah ngelewatin rumahnya aja ataupun ngelihat apanya benda-benda punya dia itu akan teringat lagi. Iya. Jadi untuk si peminta pelet itu biasanya diasingkan jauh agar tidak terpikir oleh si target pelet. Nah, di zaman sekarang pun lebih gampang untuk orang mencari sumber di mana dia ngepoinnya. Jadi untuk kepo itu gampang banget zaman sekarang. Gatel tangan. Benar. Jadi inilah tips-tipsnya tadi, harus menceritakan dulu semuanya. Di saat kita sudah menceritakan unek-unek dan rasa kesal sakit hati karena ditinggalkan, karena disakiti, karena diduain atau ditigai, itu diceritakan baru plong. Tapi kalau kita itulah adanya keterbukaan antara si peminta sama si praktisi. Agar terbuka dulu atas semua masalahnya, baru bisa dibantu, itu lebih lancar. Rata-rata berhasil tuh dalam berapa hari setelah ritual? Ada yang lebih cepat, itu malam diritualkan, pagi udah ada hasil. Kasus apa sih yang paling berat Ki Geni tangani dalam di perpeletan ini? Kasus yang berat yang saya alami itu kebanyakan orang-orang yang memang belum pernah ketemu, pacaran tapi belum pernah ketemu, jadi hanya sekedar chattingan, teleponan, video call di WhatsApp ataupun di sosmed lainnya. Mereka cuma tahu foto ataupun cuma nama panggilan. Bahkan kebanyakan korban-korban mereka ini rata-rata dari orang-orang TKW yang ada di luar negeri. Biasanya itu kita udah tahu oknum-oknum yang melakukan seperti itu orang-orang yang ada di dalam penjara. Nah, mereka melakukan penipuan, memanfaatkan orang-orang yang bekerja di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan akhirnya menghilang. Nah, inilah yang kadang susah kita untuk meritualkannya karena tidak tahu sumber jelas, nama, foto apa ini yang tidak asli dan cuma nama panggilan. Itu yang susah. Itu yang susah. Iya. Bagaimana sih menanggulangi kasus itu? Kalau untuk itu kita ada namanya terawang dulu. Jadi tidak langsung menerima orderan pelet ini tadi. Kita pasti harus menerawang dulu ini beneran atau enggak ya, karena kita harus tahu dulu si peminta ini dan masuk ke dalam pikirannya, dan di situ baru kita lakukan atau tidak. Biasanya kalau yang menurut saya sulit, saya akan menolaknya. Oke Ki, proses nih ritual nih, kita masuk ke ritual mangkok merah. Mungkin dijelaskan kembali bagaimana sih gitu cara ritualnya mangkok merah, mekanisme kerja mangkok merah itu seperti apa? Mungkin ada jin yang dikirimkan kah atau apalah gitu. Nah, jadi di ritual mangkok merah sendiri itu kita membutuhkan data-data, foto, nama, tanggal lahir, nama orang tua, ayah kandung, itu biasa sebagai alamat di mana nanti tujuan kita yang akan kita kirim sebuah perintah ataupun afirmasi. Nah, di sini juga menggunakan kekuatan ataupun bantuan dari bangsa jin. Makanya kita menggunakan darah dan rambut jika ada. Rambut, kuku, air liur itu bisa menjadi sebuah alamat yang tepat di mana target ini yang akan kita tuju. Nah, diritualkanlah sedemikian rupa dengan mantra-mantra khusus yang sudah saya pakai selama ini, dan saya tidak pernah membedakan ritual antara si A, si B, si C, pasti semua dengan cara yang sama. Jadi kalau ada yang nggak berhasil atau berarti ada kesalahan dari diri dia. Jadi ini diritualkan, kita menggunakan sebuah afirmasi perintah kepada jin. Jin ini pergi ke si target dan itu masuk ke dalam pikiran, hati dan pendengarannya. Itulah yang akan disuruh terus menerus sehingga apa yang diminta sama si peminta pelet tadi tercapai. Makanya ada di salah satu pelet yang ada di Indonesia, contohnya ada di Sumatera Barat. Kita menggunakan itu juga, namanya gasing tengkorak. Itu biasanya mempunyai mantra yang berarti gini bunyinya, kira-kira, hai si gasing tengkorak, jika dia tidur tolong bangunkan, jika dia telah bangun tolong datangkan, jika dia telah datang tundukkan setunduk-tunduknya di bawah telapak kakiku seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Itu kira-kira afirmasi mantranya. Oke. Nah, si gasing tengkorak ini tuh kalau misalkan boleh digambarkan tuh sosok jinnya seperti apa sih?
Kalau untuk jin dari pelet sendiri itu macam-macam. Tapi ada yang biasanya kita gunakan, mungkin bisa kita panggil juga di sini. Oh bisa? Ya, gitu bisa panggil sini kalau Mbak Novi mau lihat. Gimana ngelihatnya? Emang bisa berwujud seperti manusia kayak gini? Jadi bisa dibukakan mata batin, nanti Mbak Novi bisa lihat. Tapi yakin atau enggak itu aja. Serem gak sih? Kalau untuk serem gak serem karena saya tiap hari ketemu, jadi biasa aja. Ya udah kok dong Ki, sepil dong mungkin ciri-cirinya tuh apa aja, cewek atau cowok, rambutnya gimana, terus pakai baju apa kan? Kalau misalkan mau lihat kan mungkin kelihatan semua nih, takutnya tuh salah lihat kayak gitu. Gini, daripada penasaran bertanya-tanya seperti apa, mending saya bukakan mata batinnya, Mbak Novi langsung lihat bentuknya. Tapi pemirsa Ganjil Misteri akan lihat nggak? Kalau memang mereka punya indera keenam, mungkin mereka bisa lihat. Oh iya. Gimana caranya? Itu ya berefek nggak sih yakin. Nanti setelah aku pulang gitu dari sini? Itu biasanya nanti bisa ditutup lagi sih. Ini melihat akan jelas apa samar-samar? Mungkin bisa jelas. Samar-samar aja bisa nggak? Kalau masih ragu nggak usah, lebih baik jangan. Yang penting di saat melihat itu biasa mereka itu sosok, tapi saya nggak perlu cerita karena kalau cerita nanti bilang hipnotis. Yes. Nah, lebih baik saya buka langsung. Yang penting yakin atau enggak, itu aja. Boleh deh. Oke. Ya. Tar dulu. Oke. Ya. Silakan Gi. Tapi yakin ya, jangan yakin. ada ragu-ragu, jangan ada ketakutan. Iya. Takutnya begitu udah melihat nanti jerit kesurupan. Iya, oke. Buka pelan-pelan aja. Udah hadir? Udah. Ini rasanya sama kayak tadi tuh ada apa cahaya gitu. Kan merem. Terus ada cahaya yang ngerti nggak sih kayak kilat gitu. Iya. Ngalir aja dulu, ngobrol dulu, nanti tiba-tiba ada gitu. Jadi ini udah kebuka Ki. Itu udah kebuka, tinggal nunggu aja. Nah, biasanya mereka itu sifatnya memadat. Jadi dari mulai orbs, ektoplasma, vortex baru membentuk sebuah sosok, tapi nggak bisa langsung. Oke. Ini yang aku rasain ya setelah yang tadi Ki Geni lakuin gitu. Sebelumnya saya juga udah pernah merasakan gitu bagaimana dibuka mata batinnya oleh salah satu seorang praktisi juga. Itu sama kayak ada satu kilatan kecil di mata, tapi kan tadi kan matanya kan merem, jadi kayak pet gitu. Kayak ada flash cahaya. Iya, itu flash. Ini energi ini sebenarnya mereka tuh nggak langsung hadir ya. Nah biasanya kalau dibukakan mata batin itu berkala tuh. Jadi mereka itu memang sosok energi yang bisa memadat dari orbs, ektoplasma, vortex, terus membentuk sebuah sosok yang dominan apa yang biasa terjadi di situ. Ya, aku nggak nyaman banget deh. Kayaknya udah hadir deh. Itu sosoknya bener deh. Yang kamu lihat itu seperti apa? Yang aku lihat kayak perempuan panjang pakai gaun merah, tapi matanya flash, bukan matanya flash, mukanya tuh datar kayak cahaya tapi kayak gitu. Oh jadi sosok perwujudan mukanya nggak jelas? Nggak jelas. Oke. Coba lihat lagi sini deh, lihat sini. Serem banget, sumpah. Elah. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sosoknya ada di sebelah sini, coba lihat yang jelas. Itu sosoknya apa sih Ki? Kok kayaknya
Nah ini jadi Menyeramkan sekali. salah satu sosok yang memang biasa digunakan untuk pelet, itu cuma bisa untuk di daerah-daerah tertentu. Nah coba kalau mau lihat lebih jelas boleh lihat pelan-pelan aja, lihat ke arah sini. Ah gak asik banget sumpah Ki, panas banget hawanya juga, gak asik deh. Takut banget suruh pulang. Oke. Udah mulai nggak nyaman ya? Enggak nyaman. Oke. Udah boleh yuk, sini lagi yuk. Udah diinin. Udah aman ya? Udah aman. Itu masih ada, nggak mau. Udah nggak ada. Udah. Ki dingin banget sumpah, aku takut. Tolong dong Ki, kalau emang masih kebuka ini cakranya tolong tutupin lagi. Tapi kan bukan yang pertama kali. Iya. Sebenarnya Tapi kan udah biasa. itu serem banget, tetap aja kaget. Jadi ini salah satu sosok yang tadi memang dipakai sebagai media dari. Ki tutupin dulu. Tutup dulu, nggak nyaman. Nggak nyaman, Oke. nggak nyaman. Ada, coba minta air deh. Coba pakai air ya, kita tutup. Iya. Oke, buka mata pelan-pelan aja. Apa yang dirasa agak pusing apa gimana? Enteng sih. Lebih enteng ya? Oke. Ya, Ya, kita lanjut. Aku minta tisu dong. Makasih. Ki nggak apa-apa kan ini. Aman. Ini gimana? Rambut? Aman. Udah aman. Aman. Orang mikirin rambut, make up lagi deh, Pak. Iya, oke. Sengaja diangkat. Ki, itu sosok gitu tuh yang datengin si target ya? Ya, itu salah satunya. Tapi banyak lagi sosok-sosok yang lebih menyeramkan. Itu biasa dikirim, itu biasa membisikkan, masuk ke dalam mimpi si target. Jadi mereka itu masuk ke dalam mimpi menyerupai si peminta pelet ini tadi, untuk membangkitkan sisi-sisi mereka yang memang mereka dulu pernah romantis, mereka momen-momen bahagia itu dibangkitkan lewat mimpi si target pelet ini. Gimana cincai dengan sosok itu, sosok-sosok jin itu Ki? Gimana cincainya? Jadi kalau untuk negosiasi ataupun itu ya biasa mereka kan meminta hal-hal aneh-aneh nih permintaannya. Ini mau kerja kalau dikasih ini ataupun ada tempat-tempat tertentu kamu harus ritual di sini nih untuk target yang seperti ini. Jadi ada permintaan macam-macam. Makanya saya tiap hari itu pasti ritual dan hari-hari tertentu melakukan ritual-ritual besar seperti itu. Itu yang tadi datang ke sini tuh apa nih? Maksudnya kan ada kelas-kelasnya nih, ada kelas bawah, tengah dan paling tinggi. Kalau untuk yang tadi datang yang dilihat tadi itu sosok jin yang biasa kita gunakan untuk yang masih daerah satu pulau. Dia tidak bisa untuk menembus pulau lain. Ki pernah nggak sih diserang balik sama si target gitu? Kalau untuk sihir dalam jalur pelet itu pernah sih dibalikin, pernah. Tetapi yang lebih ekstrim itu kalau kita melakukan hal dari sihir santet itu pernah juga dibalikin, karena memang di awalnya kita tidak ada persiapan yang kuat untuk mengembalikan sihir tadi. Dan pernah ada juga sampai tempat ini kebakaran sama Banaspati. Oh iya. Iya. Gimana itu? Dulu Ganjil juga pernah ngeliput kita juga. Iya. Waktu itu kasusnya itu pernah diceritakan juga di Ganjil. Mungkin bisa di scroll lagi ke video-video lama. Jadi itu kisah orang yang minta dibersihkan dari penyakit santet. Nah, jadi mereka datang sekeluarga kena santet, dari orang dari suami, istri, anak itu kena santet semua sampai tinggal nggak bisa baring. Ya. Nah, alhamdulillahnya bisa kita sembuhkan, kita lepasin semuanya. Tapi salah seorang keluarga, istrinya ini itu nggak terima, minta santetnya ini dikembalikan. Nah,
Di saat kembalikan santet ini sebenarnya saya udah nolak, udah yang penting udah sembuh dulu. Tapi mereka nggak terima, tetap nggak terima, minta dikembalikan si santet ini. Makanya saya kembalikan dengan ritual terpaksa dan akhirnya ada energi yang berbalik yang menghantam itu nggak tahu apa, bisa dilihat lagi deh video lamanya itu. Itu merugikan kita dong sebagai praktisi. Iya, benar sekali. Itu ngerugiin banget. Aki kan banyak resiko ya sebagai praktisi supranatural. Itu taruhannya nyawa nggak sih untuk menangin kasus-kasus seperti pelet, santet apalagi ya? Jadi perjanjian dengan jin itu pasti ada resiko-resiko tertentu. Bahkan bisa resiko yang bisa mengambil nyawa kita sendiri. Terutama memang ritualnya itu menggunakan darah, menggunakan sesaji, menggunakan sebuah hal-hal yang memang membuat sebuah perjanjian dengan setan, ini yang akan kita terima sendiri ganjarannya jika kita lalai ataupun lengah dalam melakukan tindakan ritual. Ki, mungkin bisa nggak sih kita share mungkin orang-orang yang pada nggak tahu faktor-faktor kegagalan apa aja sih yang membuat pelet itu jadi nggak sempurna? Sebenarnya sih faktor gagal ritual itu biasanya data-data yang kurang lengkap, terus juga bisa dibilang yang tadi terlalu kepo, terlalu penasaran, terlalu mencari tahu, terlalu memikirkan, itu nggak boleh. Jadi di saat kita menginginkan sesuatu dari gaib, kita harus melepaskan dulu keinginan terbesarnya ini. Makanya di awal dilepaskan semua, habis itu udah seperti biasa, tidak terjadi apa-apa, seperti tidak lagi diritualin, seperti tidak ada masalah yang besar, kita flat aja, datar seperti biasa. Biarkan keajaiban dari ritual itu yang mendatangkan sebuah hasil yang besar. Ki, sekarang kan banyak banget jenis pelet ya, kayak pelet jalan goyang, semar mesem, mangkok merah, biji rambutan lah, bahkan ada yang sperma. Oh iya. Iya, itu sebagai praktisi pelet nih ya, melihat berbagai banyak jenis pelet itu seperti apa? Kalau untuk saya sendiri, karena saya mempelajari semua jenis pelet, ilmu pelet yang ada di Nusantara dan luar negeri juga, saya menganggap ilmu pelet yang ada di Nusantara itu sebenarnya bagus-bagus. Jadi nggak bisa bilang, wah jaran goyang mah nggak hebat, hebatan apa lintrik mah nggak hebat, hebatan apa misalnya Gasing Tengkorak, atau nggak hebatan Kalimantan, hebatan Banten, itu nggak bisa. Jadi kita tidak bisa membedakan ini bagus, ini enggak, karena di Nusantara semua keilmuannya bagus. Kembali lagi kepada praktisi yang kita gunakan ini memang benar-benar ahli dalam ilmu ini atau enggak, memang dia mumpuni untuk ilmu ini atau enggak, mengerjakan dengan serius atau enggak, dia yang mengerjakan atau orang yang mengerjakan lagi. Jadi lihat lagi ke praktisinya. Kalau praktisinya memang sudah serius, orangnya memang dia pakemnya di keilmuan pelet, mau ilmu pelet apa aja, ya tetap ilmu ini berjalan dengan baik, gitu. Ki, aku ini sharing ya Ki, kayak aku pernah menemukan suatu ritual pelet yang menurut aku aneh kali ini. Jadi peletnya ini tuh medianya tuh biji rambutan. Biji rambutan itu ditelan kepada si klien, lalu keluar lewat BAB. Nah, kan masih utuh tuh. Nah, si kotoran ini tuh dikasih ke sang target. Itu seperti apa sih penjelasannya tuh? Jadi banyak teknik dan banyak cara di Indonesia ataupun Nusantara kita ini mempunyai ilmu yang beragam-ragam. Salah satunya itu mungkin bisa pakai biji rambutan ataupun apa. Mereka itu zaman dulu kebanyakan pelet ini menggunakan afirmasi ataupun sebuah kekuatan pikiran dari apa yang dilakukan. Misalkan ini foto 1, 2 yang target sama peminta ditaruh, nanti ditanam di kuburan, berharap jadi seperti doa dan afirmasi. Sama kayak biji rambutan tadi, dia kan mempunyai dua sisi. Kalau dibelah tuh bisa ada dua. Makanya dibacakan doa, biasanya dituliskan nama di situ, nama target, nama peminta peletnya. Terus nanti ditelan sama si peminta pelet, nanti jadi kotoran atau apa, atau bagaimanapun caranya. Bahkan banyak juga teknik-teknik, cara-cara yang menggunakan kotoran manusia.
Ada yang namanya nasi kangkang dari Melayu, ada juga yang namanya ciri barandang dari Padang lagi, ada juga yang namanya pakai ketimun dari Cirebon yang diikat pakai tali biar pasangannya tidak bisa syahwatnya terkunci. Ada juga menggunakan celana dalamnya yang dipanggang di atas api agar tidak bisa berfungsi sama orang lain, cuma bisa sama dia yang membakarnya. Jadi afirmasinya itu seperti matikanlah kelaminnya, hidupkanlah ke aku. Jadi matikan ke orang lain maksudnya, seperti itu. Jadi banyak teknik-tekniknya. Ada juga menggunakan kotoran kuku, diambil masukkan ke dalam makanannya dengan mantra ataupun dengan maksud mantranya itu agar dia tunduk kepadanya karena sudah memakan kotorannya. Gitu. Iya betul. Ki, kalau misalkan itu kan kayak cowok semua ya. Cowok semua. Mungkin kalau cewek nih ada satu, aku juga nemuin bahwasannya kayak sperma itu bisa dijadiin alat spiritual, yaitu untuk pelet gitu. Itu kan untuk cowok gitu. Kalau untuk ceweknya, misalkan si peminta si cowok, terus mau si ceweknya ini nurut gitu. Mungkin dari apa gitu. Nah, jadi gini, kalau untuk media sendiri yang bisa kita gunakan dari orang untuk sumber kekuatan ritual tadi, itu bisa dari keringat, rambut, itu paling lama karena DNA-nya masih hidup, dan itu bisa dibilang sih seperti alamat. Alamat biar tidak salah target. Jadi aku ambil rambutnya, aku ritualin, habis itu aku udah tahu nih tujuannya siapa. Oh, ini si A misalnya, rambutnya sudah ada di sini. Itu cuma sebuah perantara ataupun alamat lah bisa dibilang. Ki, tantangan jadi praktisi pelet itu apa nih? Kalau untuk tantangan sendiri sih memang lebih ke arah banyak godaan karena kita melakukan menyatukan banyak orang, yang ujung-ujungnya godaannya ke kita itu seperti ada tekanan yang memang ke arahnya kepikiran. Makanya menjadi seorang praktisi itu memang siap dalam hal mental dan batin. Jadi memang kita harus siap juga, nggak bisa sembarangan berbuat karena takutnya bisa mengakibatkan depresi ataupun bisa dibilang gila. Kayak gini ada pesan-pesan gak sih untuk pemirsa Ganjil Misteri di rumah? Khususnya untuk pemirsa Ganjil Misteri, mungkin pesan-pesan dari saya lebih ke arah jaga ucapan, jaga perbuatan, jangan menyakiti hati seseorang sampai membuat mereka dendam dan sakit hati, dan itu membuat kerugian di diri kita sendiri jika mereka mengambil jalan pintas melalui jalur pelet ataupun santet. Dan juga jangan mudah memberikan informasi pribadi kalian di sosial media, mulai dari foto, alamat, nama, tanggal lahir, bahkan keluarga-keluarga kalian, karena ini akan membuat oknum-oknum di luar sana bisa membuat alamat dan foto kalian menjadi tindak kejahatan seperti santet dan pelet. Oke pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih telah menonton tayangan ini. Saksikan terus Ganjil Misteri di setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.